Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bertemu kembali di perkuliahan penganggaran bisnis. Kita memasuki pertemuan yang kedua. Kali ini akan membahas mengenai kerancuan pengindonesiaan istilah akuntansi. Di pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan istilah akuntansi yang sebenarnya, kemudian mampu menjelaskan istilah kerancuan dan akuntansi, mampu menjelaskan istilah dalam neraca, menjelaskan istilah dalam anggaran laba rugi, kemudian menjelaskan istilah periode tertentu dan saat tertentu, kemudian menjelaskan istilah dalam anggaran kas dan anggaran perubahan modal. Jadi di dalam akuntansi, hasil dari akuntansi itu adalah laporan keuangan. Nah, untuk menilai suatu perusahaan itu bisa dilihat dari laporan keuangannya, ya. Jadi laporan keuangan yang paling utama adalah neraca dan laporan laba rugi, ya. Dari neraca atau laporan posisi keuangan kita bisa melihat besar kecilnya suatu perusahaan, ya. Nah, sedangkan dari laporan laba rugi kita bisa melihat bahwa perusahaan tersebut maju atau tidak, ya. Perusahaan tersebut bisa dilihat ya dari laporan laba rugi perusahaan tersebut maju atau mundurnya perusahaan. Nah, namun di dalam istilah akuntansi ini ada kerancuan, istilah-istilah yang rancu di dalam laporan keuangan, ya. Jadi istilah kerancuan ini yang menyebabkan memiliki arti yang berbeda, ya, di kalangan pembaca. Jadi istilah kerancuan mengandung makna bahwa istilah tersebut yang beragam dengan pengertian yang berbeda, tetapi sebagian menganggap memiliki arti yang sama, ya. Atau dengan kata lain, ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah sehingga terkesan kacau dan sulit dipahami. Jadi sering terjadi perbedaan istilah, ya. Jadi misalkan ada yang menganggap istilah tersebut sama atau ada yang menganggap istilah tersebut artinya berbeda. Misalkan beban dengan biaya misalnya, ya. Nah, ada yang menganggapnya artinya sama atau ada yang menganggap artinya berbeda. Nah, kemudian kerancuan istilah berbeda dengan keanekaragaman istilah. Kalau keanekaragaman istilah mengandung makna bahwa istilah tersebut beragam dan memiliki pengertian yang sama. Jadi istilahnya beragam tetapi memiliki arti yang sama. Misalnya harta. Harta artinya aset, ya. Nah, itu jadi ada istilah-istilah padahal ya maknanya sama, cuma istilah tersebut atau misalkan sediaan dengan persediaan. Nah, itu memiliki makna yang sama, ya, tapi sebenarnya ini mana yang lebih tepat yang diterapkan, ya. Artinya sih sama. Nah, misalkan di akuntansi, istilah akuntansi dengan accounting. Nah, istilah akuntansi dengan accounting juga, nah ini sebenarnya menimbulkan kerancuan, ya. Jadi kata akuntansi seharusnya diserap dari kata accountancy atau dari bahasa Inggris, ya. Accountancy ini artinya hal menghitung. Sedangkan kata accounting seharusnya diserap dari kata accounting bahasa Inggris, artinya cara atau proses menghitung. Jadi bukan diterjemahkan accounting ini jadi akuntansi, tetapi tetap accounting, ya. Nah, tapi kebanyakan ini diterjemahkan jadi akuntansi, ya. Padahal yang lebih tepat tetap kalau dari accounting, ya accounting, gitu, ya. Accounting jadi dibacanya akunting di Indonesia-kannya.
Nah, beda accounting dengan akuntansi memang sangat tipis. Akuntansi biasanya dimaksudkan untuk menunjukkan penerapan atau praktiknya. Sedangkan accounting ya, biasanya dimaksudkan untuk menunjuk suatu bidang tertentu atau menunjuk teori ilmunya. Jadi, selama ini di Indonesia, buku dan bidang studi umumnya ya salah kaprah dalam menyerap accounting menjadi akuntansi. Seharusnya accounting diserap menjadi akunting ya di Indonesia kan. Gitu ya. Jadi itu banyak istilah-istilah di akuntansi yang misalkan tadi aset ya, jadi aset gitu. Sekarang jadi bukan aktiva lagi. Aset dari bahasa Inggrisnya aset jadi aset. Nah, istilah dalam neraca juga banyak istilah-istilah yang kurang tepat ya. Misalnya aset tak berwujud jadi aset tetap tak berwujud ya. Nah, jadi aset itu kan ada aset lancar dan aset tetap ya. Nah, aset lancar atau current asset yang mempunyai umur ekonomis paling lama setahun dalam siklus kegiatan yang normal. Kalau aset tak lancar, aset tetap atau fixed asset yang mempunyai masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dalam siklus kegiatan yang normal. Nah, di sini aset tak berwujud atau intangible asset meliputi aset tetap tak berwujud, aset lancar tak berwujud, dan aset lainnya yang tak berwujud. Misalnya di sini aset tetap tak berwujud, ada goodwill, hak paten, ya, hak guna usaha dan lain-lain. Nah, kemudian aset lancar tak berwujud, intangible current asset, meliputi piutang usaha, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, ya, dan lain-lain. Aset lainnya yang tak berwujud meliputi biaya pendirian perusahaan, ya, dan lain-lain. Jadi istilah aset tak berwujud dan aset tetap tak berwujud ya. Kemudian investasi dan investasian. Nah, lebih tepatnya investasi itu diterapkan untuk jangka pendek ya, sedangkan untuk investasi jangka panjang nah di sini lebih tepatnya investasian katanya gitu ya, atau sertaan ya. Jadi investasi adalah proses menanamkan atau proses menyertakan. Jadi dalam hal ini proses menanamkan modal. Nah, sebenarnya katanya kenapa investasi ini masuk aset ya? Padahal investasi ini adalah proses menanamkan modal. Jadi suatu cara atau proses tidak dapat dikatakan sebagai aset atau harta. Investasi jangka pendek ini sebaiknya menggunakan istilah efek atau surat berharga jangka pendek. Atau investasi jangka panjang sebaiknya menggunakan istilah sertaan atau investasian. Jadi lebih tepatnya katanya di sini. Jadi kalau untuk investasi jangka pendek itu menggunakan istilah investasi. Sedangkan untuk istilah investasi jangka panjang, ya lebih tepatnya menggunakan istilah sertaan atau investasian. Nah, kemudian akumulasi depresiasi, yang ketiga akumulasi depresiasi dan depresiasi terakumulasi. Jadi akumulasi depresiasi ini ya terjemahan dari akumulasi depresiasi, accumulated depreciation ya, diterjemahkan jadi akumulasi depresiasi. Nah, sebenarnya ini yang lebih tepatnya dari terjemahan accumulated depreciation ini ya lebih tepatnya depresiasi terakumulasi ya. Jadi di sini accumulated depreciation diterjemahkan atau diserap menjadi akumulasi depresiasi yang seharusnya diserap atau diterjemahkan menjadi depresiasi terakumulasi.
depresiasi terakumulatif atau yang lebih meng-Indonesia yaitu penyusutan terkumpul. Oleh karena itu, istilah penyusutan artinya lebih luas dibandingkan depresiasi. Sehingga istilah penyusutan terkumpul tidak hanya digunakan untuk aset tetap berwujud, tetapi juga digunakan untuk aset tetap tak berwujud. Ya. Nah, itu jadi lebih tepatnya accumulated depreciation itu kalau kita langsung akumulasi depresiasi gitu ya. Nah, itu sebenarnya lebih tepatnya diterjemahkan jadi depresiasi terakumulasi. Kemudian ada piutang dagang atau piutang usaha dan utang dagang atau utang usaha. Nah, ini juga lebih tepatnya piutang dagang ini di istilah piutang dagang itu hanya diperuntukkan untuk perusahaan dagang saja. Tetapi kalau untuk perusahaan itu lebih baik menggunakan istilah piutang usaha atau utang usaha. Jadi istilah piutang dagang dan utang dagang itu hanya cocok digunakan pada perusahaan dagang, ya, karena lebih khusus katanya ya. Jadi untuk perusahaan dagang saja. Tapi untuk piutang usaha atau untuk industri atau perusahaan itu lebih baik menggunakan istilah piutang usaha dan utang usaha karena kata atau jenis kata usaha di sini merupakan kata dasar dari perusahaan. Jadi lebih umum ya. Jadi digunakan untuk semua perusahaan. Jadi kata usaha di sini. Jadi itu ya. Jadi penempatan istilah piutang dagang dengan utang dagang itu kalau di perusahaan dagang ya tepat, tapi kalau di istilah ini dipakai di perusahaan atau industri kurang tepat ya. Nah, kemudian istilah sediaan dan persediaan. Sediaan dan persediaan, jadi inventory ini selama ini diterjemahkan menjadi persediaan. Artinya hal menyediakan atau hal bersedia ya. Apabila ditinjau dari segi bahasa Indonesia, arti persediaan agak janggal. Sehingga inventory sebaiknya diterjemahkan menjadi sediaan, yang artinya hasil menyediakan atau yang disediakan benda ya. Jadi lebih tepatnya istilah inventory itu diterjemahkan menjadi sediaan ya, lebih tepatnya. Tapi selama ini ya masih banyak yang memakai istilah persediaan ya, tapi sebenarnya lebih tepat itu sediaan. Jadi kalau menemukan istilah sediaan jangan bingung ya, sebenarnya itu yang lebih tepat digunakan ya. Ini di sini di dalam neraca ada istilah-istilah yang rancu dan yang sebaiknya. Ya, jadi ternyata yang menggunakan persediaan ini ya rancu. Yang tepatnya, yang sebaiknya itu tadi menggunakan istilah sediaan ya. Jadi piutang dagang bukan lagi pakai istilah piutang dagang kalau di industri, jadi piutang usaha ya. Kemudian investasi jangka panjang lebih tepatnya menggunakan istilah sertaan ya. Kemudian kewajiban jangka panjang juga sebaiknya menggunakan istilah utang jangka panjang. Nah, itu ya. Jadi istilah-istilah ini yang kadang membuat rancu ya, jadi beda persepsi. Nah, kemudian istilah dalam anggaran laba rugi ada penghasilan dan pendapatan. Ini kadang orang juga beranggapan bahwa penghasilan sama dengan istilah pendapatannya. Padahal penghasilan itu dari terjemahan dari income ya. Kalau pendapatan itu dari revenue. Nah, income di sini ada yang mendefinisikan bahwa income adalah jumlah yang dapat dikonsumsi tanpa mengganggu kapital ya, jadi tanpa mengganggu modal ya.
Jadi itu udah merupakan penghasilan, atau nama lain ada yang menyebutnya penghasilan atau laba, ya. Nah, itu income. Kemudian pendapatan, ya, revenue. Nah, kalau kita temui di laporan laba rugi itu ada pendapatan dikurangi beban-beban. Nah, itu pendapatan di situ, ya, berasal dari kata dapat, sedangkan penghasilan berasal dari kata hasil. Oleh karena kata berhasil berkaitan dengan mencapai tujuan dan laba merupakan tujuan perusahaan. Income lebih tepat diterjemahkan penghasilan dan revenue diterjemahkan pendapatan. Jadi jangan bingung kalau misalkan ada yang bertanya apa perbedaan penghasilan dengan pendapatan, ya. Apa perbedaan income dengan revenue, ya. Jadi kalau di sini pendapatan, ya, dan revenue itu diterjemahkan dari dapatan, hasilan artinya hasil proses memperoleh hasil, dapatan hasil memperoleh yang didapat, ya. Jadi income dan revenue merupakan output, bukan proses, ya. Jadi ini. Kemudian istilah cost dengan expense. Nah, ini juga harus bisa dibedakan, ya. Jadi anggapan ada yang menyebut biaya dengan beban istilahnya sama, padahal artinya berbeda, ya. Beban, cost, ya. Kalau di sini beban ada yang mengartikan juga biaya, ya, atau nama lain beban. Ada yang menyebutnya juga ongkos, ya. Expense ini sama dengan ongkos, gitu, ya. Misalkan ongkos transport untuk membeli barang misalnya, ya. Nah, itu termasuk ke dalam beban misalnya. Tapi kalau cost, biaya, itu misalkan untuk membeli mobil misalnya, untuk membeli gedung. Nah, itu biaya, ya. Nah, kemudian sedangkan belanja di sini biasanya untuk membayar hutang atau, ya, memberikan pinjaman misalnya, ya, itu belanja. Jadi berbeda, ya, istilah biaya dengan beban. Kemudian biaya dengan harga pokok, ya. Nah, itu juga ada yang menyebutnya harga pokok, misalkan biaya, ya. Nah, padahal di sini istilahnya berbeda, ya. Kalau harga pokok juga ada yang menyebutnya harga perolehan, ya. Nah, itu istilah ini biaya bisa dikatakan dalam arti sempit dan arti luas, ya. Jadi harga pokok di sini dalam arti kalau biaya harga pokok cost, kalau dalam arti luas, ya, biaya dalam harga pokok dalam biaya dalam arti luas termasuk harga pokok, cost, dan expense, ya, di situ. Kemudian istilah biaya produksi dan biaya pabrik. Nah, biaya produksi, biaya pabrik ini ada yang sebenarnya ada yang mengartikan sama, ya, menerjemahkan sama, biaya pabrik, biaya produksi, biaya produk. Padahal masing-masing istilah ini berbeda, ya. Nah, biaya pabrik di sini biaya pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik, ya, yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, ya, itu biaya pabrik. Kemudian kalau biaya produksi, nah, ada yang menerjemahkan juga biaya produksi terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Tetapi yang lebih tepatnya biaya produksi di sini adalah biaya yang dapat berupa biaya produksi dibebankan dan biaya produksi diperhitungkan, ya. Jadi yang dibebankan atau biaya produksi diproses adalah biaya pabrik ditambah dengan persediaan produk dalam proses awal. Nah, dikurangi persediaan produk dalam proses akhir. Nah, atau nama lainnya biaya produksi ini istilah lainnya adalah harga pokok produksi, ya. Ini harga pokok produksi atau biaya produksi. Sedangkan biaya produk adalah semua biaya yang berkaitan dengan produk atau barang yang diperoleh, ya.
atau biasa juga harga pokok produk atau biaya produk dapat juga disebut dengan harga perolehan. Ya, kalau harga perolehan itu kan ada harga beli, misalnya ditambah dengan ongkos angkut, ya. Nah, harga perolehannya berapa? Nah, itu istilah-istilah itu ya. Kadang bikin bingung juga ya, mengartikan sepertinya sama padahal sebenarnya berbeda gitu ya. Ini laporan yang rancu dan sebaiknya. Yang rancu di sini jadi istilah penjualan. Jadi kalau sebaiknya itu jualan atau dapatan ya. Pembelian, belian, persediaan awal, sediaan awal ya. Siap dijual, kemudian sediaan akhir, persediaan akhir. Nah, sebenarnya yang kita pakai itu istilah yang sebenarnya rancu ya, tapi yang ya kayaknya seperti udah baku gitu ya. Jadi yang justru yang itu yang dipakai yang rancu ya. Jadi padahal yang sebaiknya itu istilahnya ya bukan penjualan, lebih tepatnya jualan, pembelian lebih tepatnya belian gitu ya, persediaan awal lebih tepatnya sediaan awal ya. Jadi ini ya istilah-istilah ini yang sebaiknya diterapkan di kita ya di Indonesia ini. Nah, kemudian periode tertentu dan saat tertentu ini penanggalan laporan laba rugi juga kadang bikin bingung ya menempatkan penanggalan ya di dalam laporan laba rugi ya. Nah, di penanggalan di dalam laporan laba rugi biasanya kan di laporan laba rugi ada nama perusahaan, misalkan laporan laba rugi per 31 Desember 2015 ya, atau misalkan perusahaan ABC laporan laba rugi periode 1 Januari sampai 31 Desember misalnya 2015. Nah, istilah-istilah itu yang kadang membuat bingung nih periodenya, misalkan tahun berakhir 31 Desember. Tahun berakhir 31 Desember 2019 misalnya ya. Nah, berakhir 31 Desember ini dari bulan apa misalnya ya? Apakah 1 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun? Nah, itu. Jadi kadang penanggalan ini membuat rancu ya. Nah, jadi harus jelas. Jadi rentang waktunya itu sehari, apakah seminggu, sebulan, atau 1 semester, atau setahun, ya, triwulan, atau. Nah, ini penanggalan itu harus jelas. Ya, jadi yang tepatnya, misalkan di sini ada periodenya jelas ya, 1 Januari sampai 31 Desember misalnya ya. Jadi jangan, tapi yang kebanyakan itu kan per 31 Desember misalnya ya. Nah itu ya kalau misalkan transaksinya jelas dari 1 Januari berarti 1 tahun. Tapi kalau misalkan mulai transaksinya 1 Desember ya berarti 1 bulan gitu ya. Itu jadi kadang penanggalan ini yang bikin rancu. Jadi yang lebih baiknya ya harus jelas ya. Misalkan untuk periode yang berakhir 31 Desember atau untuk periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 misalnya, jelas ya periodenya 1 tahun. Nah, untuk neraca sama penanggalan dalam neraca juga harus jelas ya periodenya, apakah 1 bulan, berapa 1 tahun ya, penanggalannya juga harus jelas ya. Sama seperti di dalam penanggalan laporan laba rugi gitu ya. Jangan membuat rancu. Misalnya tadi per 31 Desember ya, padahal mulainya dari bulan apa misalnya ya. Nah, itu sebenarnya tapi kadang ya kita memakainya itu ya per 31 Desember misalnya ya. Nah, padahal itu kurang tepat.
Kemudian anggaran kas dan anggaran perubahan modal kerja. Nah, di dalam anggaran kas terdapat istilah cash inflow dan cash outflow ya. Ada yang menerjemahkan cash inflow menjadi penerimaan kas dan cash outflow diterjemahkan menjadi pengeluaran kas. Nah, seharusnya cash inflow diterjemahkan menjadi kas masuk atau arus kas masuk ya, arus masuk kas, dan cash outflow diterjemahkan menjadi kas keluar atau arus keluar kas. Jadi seharusnya penerimaan lawan katanya pembayaran bukan pengeluaran. Pengeluaran lawan katanya pemasukan. Jadi istilah itu kadang, nah ini ya, ada yang menerjemahkan cash inflow ya sama cash outflow itu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Padahal yang lebih tepatnya adalah arus masuk kas atau kas masuk dan kas keluar ya. Dan anggaran perubahan modal kerja, di sini anggaran perubahan modal kerja bila modal kerja berubah naik disebut kenaikan modal kerja. Tetapi bila modal kerja berubah turun disebut penurunan modal kerja. Nah, seharusnya disebut keturunan modal kerja. Kalau penurunan ya, kalau kenaikan artinya perihal naik dan lawannya keturunan artinya perihal turun. Jadi ada kenaikan, ada keturunan, tapi kita memakainya bukan keturunan ya, penurunan. Nah, sebenarnya itu tapi kayaknya aneh gitu ya memakai istilah keturunan, kayak keturunan keluarga gitu ya. Nah, makanya istilah ini sebenarnya yang lebih tepatnya itu keturunan, bukan penurunan. Ya, tapi yang kita pakai yaitu tadi ada kenaikan, ada harusnya ada keturunan, bukan penurunan ya. Nah, itu yang sebaiknya, tetapi kebanyakan yang digunakan itu yang rancu. Tapi sebenarnya kalau kita memahami ya kerancuan itu jadi bisa dicerna ya, kita pahami itu, oh maksudnya seperti ini gitu. Mungkin itu ya, jadi untuk pengetahuan kita jangan sampai istilah-istilah tadi misalkan loh kok ini ada jualan, ada belian, ada sediaan. Nah, itu ini kok benar atau salah? Justru itu yang sebaiknya, itu yang benar. Tapi kita memakai istilah tadi terjemahannya dari bahasa Inggrisnya langsung ya. Misalkan tadi inventory diterjemahkan jadi persediaan ya. Kemudian akumulasi depresiasi jadi akumulasi depresiasi langsung ya. Jadi istilah dari bahasa Inggrisnya langsung ya. Tapi kadang itu menimbulkan beda pandangan ya, beda arti atau beda persepsi. Nah, makanya di sini tadi dijelaskan arti yang sebaiknya, arti yang seharusnya ya, yang sebenarnya itu seperti apa. Kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih jelasnya mungkin Anda bisa membaca buku karangan Naparin ya. Saya diambil dari PPT ini diambil dari buku Naparin ya. Untuk lebih jelasnya silakan baca ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.